Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia Periska Putri Wijaya dengan NPM 2240109121. Saya akan mereview buku untuk tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Bapak Hayat SAP MSI. Dengan judul buku Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital, oleh karya Bapak Hayat SAP MSI, terbit pada tahun 2025, penerbitnya Kencana. Tebal buku ini yaitu 242 halaman. Di buku ini terdapat 12 bab, yaitu yang bab 1 itu pengantar, bab 2 ruang lingkup manajemen pelayanan publik, bab 3 dasar hukum dan regulasi pelayanan publik, bab 4 prinsip-prinsip pelayanan publik, bab 5 kualitas pelayanan publik, bab 6 pelayanan prima, bab 7 permasalahan manajemen pelayanan publik, bab 8 standar pelayanan minimal, bab 9 kinerja dan profesionalitas pelayanan publik, bab 10 budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik, bab 11 transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi publik, dan integritas pelayanan publik. Yang terakhir bab 12 inovasi dalam pelayanan publik. Di dalam buku ini membahas tentang bagaimana pelayanan publik harus berkembang di era digital seperti sekarang. Jadi bukan cuma soal penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Di bagian awal, penulis itu menjelaskan konsep dasar pelayanan publik. Dijelaskan bahwa pelayanan publik itu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun administrasi. Selain itu juga, penulis menjelaskan bahwa terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Dulu pelayanan itu cenderung birokratis, kaku, dan berorientasi pada aturan. Tapi sekarang sudah bergeser menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu bukan lagi objek, tapi jadi pusat pelayanan itu sendiri. Nah, penting juga di buku ini dijelaskan dasar hukum pelayanan publik di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang baik, transparan, dan tidak diskriminatif. Selain itu juga, pelayanan publik juga harus sesuai dengan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas. Prinsip-prinsip ini penting supaya pelayanan publik tidak disalahgunakan dan benar-benar berpihak pada masyarakat. Selanjutnya, buku ini membahas tentang faktor kualitas pelayanan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Parasuraman, Zaid Tamal, dan Berry dalam Ciptono 1998, terdapat 10 aspek utama yang menjadi penentu kualitas layanan publik. Yang pertama ada konsistensi dan kepercayaan, kedua responsivitas, ketiga kompetensi, keempat accessibility, kelima kesantunan, keenam komunikasi, ketujuh kredibilitas, kedelapan keamanan, dan kesembilan pemahaman terhadap customer. Yang terakhir ke-10 aspek fisik. Selanjutnya, penulis juga menekankan pentingnya pelayanan prima, yaitu pelayanan yang tidak hanya memenuhi standar, tapi juga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Di sini peran sumber daya manusia sangat penting, karena aparatur negara harus profesional, kompeten, dan memiliki sikap melayani. Penulis juga menjelaskan bahwa di era yang sekarang, pelayanan publik sudah mulai beralih ke sistem digital seperti e-government, layanan online, dan aplikasi pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pelayanan, dan mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit. Tapi yang ditekankan oleh penulis bahwa teknologi itu hanya alat. Artinya, keberhasilan pelayanan publik itu tidak hanya ditentukan oleh sistem digital, tapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya dan budaya organisasi.
Kalau pegawainya tidak siap atau tidak punya mindset melayani, maka teknologi tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Selain itu, buku ini juga menghubungkan antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Dijelaskan bahwa semakin baik kualitas pelayanan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat. Dan itu penting, karena kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah. Kelebihan dari buku ini itu bahasanya mudah dipahami, runtut, tidak bertele-tele. Terus pembahasannya cukup lengkap, mulai dari konsep dasar, hukum, kualitas pelayanan, sampai inovasi digital. Selain itu, buku ini juga relevan banget dengan kondisi sekarang, di mana pelayanan publik sudah banyak berbasis teknologi, dan buku ini terdapat glosarium yang dimana jika ada kosakata yang tidak kita ketahui tinggal buka pada halaman 215. Buku ini aku rekomendasikan untuk mahasiswa, terutama administrasi publik, atau siapapun yang ingin memahami bagaimana pelayanan publik itu seharusnya dijalankan di era digital ini. Tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Setelah saya baca buku ini, saya jadi tahu bahwa pelayanan publik yang baik itu bukan hanya soal cepat dan digital, tapi juga harus adil, transparan, dan benar-benar berorientasi pada masyarakat. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.